Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ada dua data high impact ya. Ada ADP non-farm employment change dan unemployment claim. Dan tentunya kalau kita perhatikan yang pertama ADP non-farm employment change ini akan rilis pukul 20:15. Kalau kita perhatikan dari previous to forecast ada penurunan ya, dari 146.000 turun menjadi 139.000. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan yang diprediksikan, sesuai dengan forecast, maka dampak terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi sebaliknya, kalau angkanya di atas forecast, maka menggambarkan terjadi inflasi dan tentunya indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi hal tersebut menurut saya sejauh ini ADP non-farm employment change dampak secara langsung terhadap XAU/USD tidak terlalu besar ya. Tapi memang ada volatile pada pergerakan ketika rilis data tersebut. Dan kalau kita lihat setelah 20:15 akan ada rilis 20-30 menit. Jadi besar yang selalu dilihat data unemployment claim ini ya setiap minggu. Ini tentunya menurut saya potensinya kuat untuk menunjukkan volatile pada pergerakan indeks dolar khususnya ataupun di XAU/USD. Dan kalau kita lihat dari previous to forecast, ini kan ada kenaikan ya, dari 211.000 naiknya 214.000. Cukup besar dan posisinya sampai dengan saat ini memang untuk unemployment claim masih cukup tinggi ya, karena angkanya di atas 200.000. Jadi kalau hasil aktualnya nanti sesuai dengan forecast atau di atas forecast, maka di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau posisinya unemployment claim berhasil ditekan bahkan jauh di bawah forecast atau di bawah previous, turun di bawah 214.000 atau 211.000, baru akan menunjukkan penguatan pada indeks dolar. Dan tentunya indeks dolar akan berpotensi akan terjadi kenaikan. Oke, itu kondisinya dari data news yang perlu kita pantau nanti malam. Dan seperti biasanya nanti saya akan share di grup ZF Brotherhood mengenai kondisi indeks dolar apakah menguat atau melemah. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk secara teknikal ya, untuk indeks dolar itu sendiri sejauh ini dari dampak di posisi kemarin sampai sekarang seperti apa. Langsung aja kita bahas, check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri sejauh ini sampai di sesi Asia dan Eropa ya, ada dorongan penguatan bullish pasca posisi kemarin setelah data GLTS job opening ya sama service PMI menunjukkan penguatan atau peningkatan inflasi ya, terjadi dorongan momentum bullish yang sangat signifikan. Artinya kita kemarin melihat ada potensi kuat untuk dia bergerak bearish, tapi di sisi lain saat ini tekanan bullish masih sangat signifikan ya tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan sekali lagi karena market ini sedang dalam area konsolidasi besar. Sebenarnya seperti itu. Dan kita melihat sebelumnya dari hari Senin ya, seller cukup signifikan berhasil breakout di bawah 108.52. Ini sebenarnya harusnya menggambarkan dia terjadi penurunan. Tapi Anda bisa lihat candle yang terbentuk di hari Selasa bahkan di hari Rabu ini, kalau kita mengacu kepada previous daily low, previous daily high yang terjadi di hari Senin, ini masih inside bar candle. Ini Anda bisa perhatikan ya. Jadi sejauh ini adalah area konsolidasi, masih membentuk inside bar candle. Kecuali kalau hari ini berhasil ambil sisi liquidity high yang terbentuk di hari Senin ya, 109.06. Tinggal kita lihat nantinya apakah potensi selanjutnya ya, di sisi itu akan ada penolakan atau tidak. Karena sejauh ini kita kemarin membahas indeks dolar sempat terjadi konsolidasi ya. Nah, ini posisinya ketika rilis news kemarin menunjukkan aktivitas bullish yang cukup signifikan ya nih. Dan ini berhasil break dan tidak ada konfirmasi untuk dia menunjukkan potensi penurunan ya. Market terus menunjukkan potensi bullish, bahkan
inside bar candle di time frame 4 jam high-nya ini udah di break, artinya akan berlanjut menguji sisi area supply. Sekali lagi, memang secara keseluruhan kalau kita lihat sejauh ini indeks dolar cukup signifikan ya penguatannya, dan nanti kita lihat apakah mampu berhasil ambil sisi 109.06 di atas daripada high candle inside bar. Dan setelah itu menurut saya potensinya akan menuju ke 109.53. Jadi secara keseluruhan ada perubahan ya. Kita kemarin mentargetkan masih menunjukin pelemahan dari tekanan seller sebelumnya, tapi ternyata candlenya bergerak secara range, tidak keluar daripada high dan low daripada hari Senin, dan hari ini menunjukkan penguatan. Jadi ada perubahan tekanan dari sentimen pasar yang menunjukkan dolar menguat kembali, permintaan meningkat pasca adanya data ekonomi, JOLTS job opening, dan service PMI yang menggambarkan positif untuk indeks dolar itu sendiri. Jadi apakah hari ini akan terus bergerak secara continuation menuju 109.53 atau ada penolakan ya, nanti kita akan lihat. Tapi secara keseluruhan dorongan bullish sedang terjadi, dan kalau kita tandain ini adalah batas breakout saat ini di 108.77. Kecuali kalau area tersebut di break, saya rasa akan memiliki potensi penurunan. Tapi kalau dia terus bergerak impulsif, maka akan menguji sisi yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hari Selasa dan hari Rabu ini, sesi Asia sampai Eropa, ada memungkinkan XAU-USD masih dalam tekanan sebenarnya, tekanan untuk dia bergerak bearish. Tapi kita lihat sejauh mana XAU-USD sampai dengan sore hari ini. Langsung aja kita bahas untuk market XAU-USD. Oke, untuk market XAU-USD di time frame 4 jam, pergerakannya sangat lambat ya. Artinya tidak terlalu volatile. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa hanya sebatas 9,6 dolar per troy ounce. Oke, jadi marketnya betul-betul sedang bergerak secara range atau konsolidasi, dan area inside bar candle sisi high, sisi low juga belum terjadi. Tentunya dengan kondisi ini, kalau saya pribadi saya masih wait and see, dan peluang untuk area zona pantau masih saya pantau dulu. Saya mau melihat ketika nanti rilis news pukul 20.15 ya, untuk data ekonomi pertama akan rilis, yang kedua unemployment claim pukul 20.30. Saya mau lihat reaksi terhadap pergerakan XAU-USD secara keseluruhan dari dampak indeks dolar itu sendiri. Apakah nantinya akan menguat atau masih dalam potensi penurunan? Karena menurut saya ketika market volumenya ya melemah seperti ini, potensinya dia akan merucut dan bergerak secara range ya, sampai nanti ada potensi kuat bergerak bullish. Kalau saya memang masih melihat ada potensi menuju 2671 sampai dengan 2695. Area tersebut merupakan peluang untuk membuat wave C ke wave D. Jadi kalau secara konfirmasi untuk wave sendiri ya, analisa wave ini membentuk wave A, B, C, D, E ya, seperti ini. Ini adalah wave sebentar, saya tandain dulu di sisi ini ya. Ini adalah wave A, oke. Kemudian ini wave B, ini wave C, kemudian dia sedang menuju wave D dan wave E. Jadi potensinya saya rasa masih dalam corrective wave dan membentuk chart pattern ya, symmetrical triangle. Jadi harusnya menurut saya potensinya masih kuat menuju wave D. Apakah hari ini atau beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan, karena kita masih melihat adanya late release dari FOMC dan hari Jumat akan ada non-farm payroll. Oke, jadi selama market akan bergerak secara range di dalam area inside bar candle seperti ini ya, saya akan wait and see dulu karena tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Saya akan menunggu kalau memang nanti tekanan kuat bergerak bearish dan membentuk impulsif di bawah 2641.47,
Pertama di situ saya akan pantau dulu di time frame yang lebih kecil, tapi kalau dia terus bergerak secara impulsif bearish, saya rasa akan menguji sekali lagi area demand. Tapi kalau berhasil break di atas 2664, ya saya rasa peluangnya besar menuju area kurang lebih mendekati 2671.67 sampai dengan 2695.50, mendekati trendline atas. Jadi secara keseluruhan kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk analisa review sore hari ini, saya wait and see dulu sampai melihat perkembangannya apakah berhasil keluar daripada zona area inside bar candle yang terbentuk di hari sebelumnya, yaitu hari Selasa. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.